menjawab pertanyaan Farel. Bahkan, bahkan aku akan memaksamu untuk membawa aku ikut bersamamu jika kamu tetap ingin pergi, jawab Clara. Farel yang masih tidak mau menyerah pun lalu berkata, jika kamu ikut denganku, bagaimana aku bisa berpikir, Clara? Clara tidak mau tahu. Pokoknya aku tidak mau tahu. Jika kamu pergi, aku akan ikut bersamamu, jawab Clara. Farel tersenyum. Tetapi, aku akan pergi sekarang, Clara. Sementara kamu belum bersiap-siap. Setelah mengatakan itu, Farel meraih kopernya dan pergi meninggalkan Clara, yang seakan tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Farel. Clara kemudian berkata sambil mengejar Farel, "Tunggu, Farel. Aku mohon tunggu. Aku akan ikut bersamamu. Aku akan mengemas pakaianku sekarang." Tetapi Farel seakan tidak menghiraukan perkataan Clara. Farel terus melangkah meninggalkan Clara. Di saat Clara masih terus mengejar Farel, tiba-tiba saja Farel yang hendak mengambil mobilnya tergeletak tak berdaya. Sebuah motor yang dikendarai oleh salah satu pelayannya hilang kendali dan menabrak Farel. Hal itu membuat Clara yang menyaksikan kejadian itu berteriak histeris dan berlari menghampiri Farel yang terbaring di lantai. Pelayan yang lain datang menghampiri mereka, sementara pelayan yang tanpa sengaja menabrak Farel terlihat ketakutan. Dia segera meminta Clara dan semua pelayan untuk membantunya membawa Farel yang tidak sadarkan diri ke rumah sakit. Di dalam mobil, Clara terus menangis sambil meratapi nasib Farel. Sesekali Clara membelai wajah suaminya yang penuh dengan darah. "Aku mohon, Farel. Aku mohon, bangunlah. Aku tahu kamu adalah orang yang kuat. Kamu pasti bisa melewati semua ini." Clara terus menangis, dan sesampainya di rumah sakit, Farel langsung dilarikan ke ruang IGD dan mendapatkan penanganan dari beberapa dokter yang saat itu bertugas. Clara dan beberapa pelayan begitu cemas menunggu kabar tentang Farel. Tidak lama kemudian, seorang petugas menghampiri mereka dan mengatakan bahwa Farel akan baik-baik saja. Clara dan para pelayan tersenyum penuh rasa syukur. Setelah melewati masa kritis, Farel dibawa ke ruang perawatan. Di dalam ruangan tersebut, pelayan yang telah tanpa sengaja menabrak Farel terus meminta maaf atas kejadian itu. Bahkan dia pun siap untuk dipenjarakan karena telah melakukan suatu kesalahan. "Tuan, tolong maafkan saya. Saya siap menerima hukuman apapun. Bahkan, saya siap untuk dipenjara atas kelalaian saya ini, Tuan." Mendengar perkataan pelayannya, Farel hanya tersenyum. Dia tidak mungkin melakukan sebuah tindakan atas kejadian itu, terlebih memenjarakan pelayannya sendiri. Farel hanya berpesan kepada pelayan itu agar lebih berhati-hati. "Apakah menurutmu aku setega itu memenjarakan kamu atas kejadian ini?" "Tidak, aku tidak akan melakukan itu. Tetapi aku hanya ingin berpesan kepadamu agar lebih berhati-hati.
agar tidak mencelakai orang lain, kata Farel. Pelayan itu tertunduk menangis. Terima kasih Tuan, terima kasih banyak. Semoga Tuan selalu bahagia dan diberikan umur yang panjang, jawab pelayan itu. Beberapa menit kemudian, beberapa pelayan saat itu bersama dengan Farel dan Clara berpamitan kepada mereka untuk kembali pulang ke rumah. Kini tinggallah hanya Farel dan Clara di ruangan itu. Clara menangis sambil tertunduk. Farel kemudian mengangkat tangannya dengan sangat pelan dan menyentuh dagu Clara. Mengapa kamu menangis, Clara? Tidak pantas gadis secantik dirimu meneteskan air mata karena laki-laki tua seperti aku. Mendengar perkataan Farel, Clara semakin menangis terseduh-seduh. Farel menghapus air mata Clara yang membasahi kedua pipinya, lalu berkata, "Maaf Clara, kita tidak jadi pergi karena kejadian ini. Tapi aku janji, suatu saat nanti aku akan membawamu ke sana bersamaku," kata Farel, yang saat itu sedang menatapnya penuh dengan cinta. Dengan bercucuran air mata, Clara tak mampu berkata apapun. Farel terus berusaha menghapus air mata Clara. "Aku mohon, berhentilah menangis, Clara," lanjut Farel. Clara yang merasa begitu sesak, tak kuasa menahan tangisnya, langsung memeluk Farel dan terus menangis dalam pelukan Farel. Farel tampak terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Clara. Farel kemudian membelai kepala Clara yang saat itu berada di dadanya. Saat malam hari tiba, Clara terlihat gelisah tidur di sebuah kursi yang berada tak jauh dari Farel. Farel yang merasa kesakitan tidak tega melihat Clara yang tidak biasa tidur di kursi seperti itu. Farel kemudian memanggil Clara. Mendengar Farel memanggilnya, Clara terbangun dan berkata, "Ada apa, Farel? Apakah kamu memanggilku?" Farel hanya mengangguk pelan. Clara pun bangkit dan berjalan mendekati Farel, lalu duduk di sebuah kursi tepat di samping Farel. "Aku sudah di sini. Ada apa, Farel?" Farel kemudian merentangkan tangannya ke samping, meminta Clara untuk tidur bersamanya. "Aku tidak bermaksud apa-apa, Clara. Aku hanya tidak tega melihatmu tidur di kursi itu. Maukah kamu tidur di sini bersamaku?" kata Farel. Clara begitu terkejut mendengar perkataan Farel. "Tetapi Farel, bukankah saat ini kamu sedang sakit? Jika aku tidur bersamamu, bagaimana jika tanpa sengaja aku menyentuh bagian tubuhmu yang sakit?" jawab Clara. Farel tersenyum sambil berkata, "Tidak Clara, aku baik-baik saja." Clara terlihat berpikir, haruskah dia menerima permintaan Farel atau tidak? Tidak lama kemudian Farel kembali memintanya untuk tidur di sampingnya. "Ayolah Clara, jika kamu peduli padaku, aku pun peduli padamu. Aku tidak tega melihatmu tidur di kursi itu, Clara." Clara mengangguk pelan.
Setelah berpikir sejenak, akhirnya Clara pun menuruti permintaan Farel, yaitu untuk tidur di samping Farel. Dengan sangat perlahan, Clara merebahkan tubuhnya di samping suaminya yang selama ini tidak pernah tidur bersamanya. Lengan Farel pun menjadi bantal Clara. Clara dan Farel saling berpandangan cukup lama. Kedua jantung insan itu berdebar kencang, merasakan irama cinta yang mengalun begitu syahdu. Farel tersenyum. "Tidurlah Clara," kata Farel. "Baiklah, tapi kamu juga tidur ya," jawab Clara sambil menatap Farel yang juga sedang menatapnya. Setelah itu Clara memperbaiki posisi tidurnya dengan merebahkan kepalanya di lengan Farel, sementara tangannya berada di atas dada Farel. Farel kemudian merangkul Clara dan terus membelai kepala Clara. Bahkan sesekali Farel mencium kening istrinya itu. Clara tampak begitu bahagia. Terlebih, ini adalah pertama kalinya Farel tidur bersamanya. "Senyaman inikah tidur dalam pelukanmu, Farel?" batin Clara bahagia. Malam ini adalah malam pertama Farel dan Clara tidur bersama, dan itu terjadi di rumah sakit. Keesokan harinya seorang perawat datang untuk memeriksa kondisi Farel. Farel dan Clara yang masih berpelukan tampak terkejut mengetahui keberadaan perawat itu yang tersenyum melihat mereka. Maka dengan cepat Clara bangun dan berdiri di samping Farel. Setelah perawat itu memeriksa keadaan Farel, perawat itu berpesan kepada Clara untuk menjaga dan memberi Farel makan tepat waktu. Setelah kepergian perawat itu, Clara tertunduk menutupi rasa malunya. Farel tersenyum dan meraih tangan Clara dan menggenggam jari jemari istrinya itu. Lalu berkata, "Duduklah Clara." Clara kemudian duduk di samping Farel. Farel masih terus menatapnya sehingga membuat Clara tersipu-sipu malu. "Apakah aku boleh meminta sesuatu padamu, Clara?" Clara mengangguk. "Iya, katakan Farel, apa yang kamu inginkan?" Farel tersenyum. "Maukah kamu menyuapiku, Clara?" Setelah terdiam sejenak, Clara tersenyum mengangguk. "Tentu saja Farel, aku akan menyuapimu," jawab Clara, lalu meraih sebuah piring dan menyuapi Farel. Saat itu Farel dan Clara tampak begitu bahagia. Meskipun mereka berusaha untuk menyembunyikan perasaan itu, namun kebahagiaan itu sangat jelas terlihat. Mungkin inilah hikmah dari kejadian ini. Hubungan Clara dan Farel semakin dekat. Bahkan Clara tak sungkan untuk membantu Farel pergi ke kamar mandi. Meskipun Farel merasa tidak enak, tetapi Clara tetap bersikeras untuk membantu Farel.